Ya baik, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, seperti yang telah dijadwalkan bahwa pagi hari ini kita akan mulai membahas mata kuliah untuk para samira di LPS ini yang berkenaan dengan Sutta Pitaka, salah satu pitaka atau keranjang atau bagian yang terdapat di dalam Tipitaka. Yang mana seperti kita ketahui bahwa kitab suci agama Buddha, terutama dalam mazhab Theravada atau aliran Theravada, dimanapun, apakah di Sri Lanka, di Thailand, di Kamboja, Laos, ataupun di Indonesia, dimanapun menjadikan Tipitaka sebagai acuan, sebagai kitab suci yang ditekankan. Dan salah satu bagian dari Tipitaka adalah Sutta Pitaka. Jadi ada Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Dan kita akan membahas tentang Sutta Pitaka dalam satu mata kuliah satu semester ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu Sutta Pitaka, isinya, kita akan terlebih dahulu membahas sejarah bagaimana Sutta Pitaka yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari Tipitaka itu muncul. Yang mana tentu sebenarnya dalam mata kuliah ini kalau tidak salah mungkin ada sejarah perkembangan agama Buddha atau mungkin ya tentang sejarah bagaimana agama Buddha muncul, tetapi ini juga menjadi bagian penting untuk kita ketahui bagaimana Tipitaka itu muncul, yang juga tidak bisa lepas dari sejarah bagaimana yaitu ajaran Buddha itu muncul di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya sebelum Tipitaka ini dimunculkan atau ajaran Buddha diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu tadi telah disampaikan Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada banyak orang di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda, awalnya tidak dikumpulkan. Artinya Sang Buddha hanya mengajarkan Dhamma di sana-sini kepada orang-orang, nah sesuai dengan kondisi, yaitu terutama adalah yang mendengar, tanpa kemudian sengaja dikumpulkan ajaran Sang Buddha. Tetapi kemudian setelah Sang Buddha parinibbana, para siswa beliau mencoba untuk mengumpulkan ajaran beliau. Memang pada waktu Sang Buddha masih hidup, sudah ada upaya. Ada upaya paling tidak adalah bagian-bagian penting dari ajaran Buddha itu sudah dikumpulkan. Tetapi tidak semasif, tidak sebesar pada saat Sang Buddha telah parinibbana. Nah, bagaimana kita bisa paham bahwa pada zaman Sang Buddha sendiri ada upaya untuk mengumpulkan ajaran beliau. Sebagai contoh adalah yang telah dilakukan oleh Bhante Sariputta. Ya, jadi ada dua sutta, yang salah satunya adalah Sanggiti Sutta. Itu salah satu sutta di dalam tiga nikaya, bagian yang terakhir. Jadi tiga nikaya nanti akan kita ketahui ada tiga bagian. Yang terakhir adalah Patikawaga. Nah, dalam Patikawaga ada sutta namanya Sanggiti Sutta. Nah, dalam Sanggiti Sutta itu adalah khotbah yang diberikan oleh Bhante Sariputta, yang itu merupakan atau berisi berbagai, kalau kita boleh mengatakan, klasifikasi ajaran Sang Buddha
dalam bentuk numerikal atau dalam bentuk penomoran. Misalnya apa? Jadi bagian-bagian ajaran Buddha yang mencakup 1 poin, nah digabungkan menjadi 1. Kemudian bagian ajaran Buddha yang mencakup 2 poin juga dijadikan menjadi 1. 3 poin menjadi 1 dan seterusnya. Dan itu kemudian setelah Sang Buddha Panibbana di konsili pertama, itu juga hal tersebut juga atau cara tersebut juga digunakan untuk menyusun terutama adalah Anggutara Nikaya. Yang mana Anggutara Nikaya juga merupakan salah satu nikaya dalam Sutta Pitaka yang isinya berupa pengelompokan dari kelompok dhamma yang isinya 1 poin itu dijadikan 1, disebut sebagai Ekagga Nipata. Kemudian kelompok dhamma yang isinya 2 dijadikan 1 juga, disebut Dukkha Nipata dan seterusnya. Dan itu mirip dengan yang ada di dalam Sanghiti Sutta. Nah, Sanghiti Sutta diberikan oleh Bhante Sariputta, yang itu juga menjadi satu contoh bahwa pada zaman Sang Buddha itu sudah ada uh, usaha dari para siswa beliau untuk mengumpulkan ajaran beliau. Nah, termasuk yaitu di dalam salah satu khutbah di dalam Udana itu juga ada satu kasus atau satu peristiwa di mana salah seorang siswa Sang Buddha bernama Bhante Sona itu diminta oleh Sang Buddha untuk menguncarkan salah satu bagian dari Sutta Nipata yang adalah Attakawaga. Nah, jadi ada satu bagian bernama Attakawaga. Nah, di sana oleh Sang Buddha, Bante Sona ini siswa beliau diminta untuk menguncarkan, diminta untuk reciting dalam ketika kebetulan pada waktu itu dalam peristiwa tersebut Bante Sona berada di satu kamar dengan Sang Buddha. Tetapi Bante Sona sebagai siswa tidak berani tidur, kemudian hanya bermeditasi semalam suntuk. Dan di pagi hari kemudian Sang Buddha meminta kepada Bante Sona untuk yaitu menguncarkan Attakawaga. Nah, Attakawaga itu adalah juga salah satu bagian dari Sutta Nipata. Nah, kalau ini memang adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi, maka pada waktu itu juga artinya sudah ada percobaan bahwa ada bagian-bagian ajaran Sang Buddha yang memang dikumpulkan. Nah, juga di dalam salah satu cerita lain, yaitu di dalam salah satu khutbah itu yang berisikan tentang seorang wanita bernama Nanda, ya dia adalah seorang wanita yang telah mencapai kesucian anagami, Nanda Mata namanya. Nah, ia dalam khutbah yang berisikan yaitu peristiwa tentang Nanda Mata ini juga dikatakan Nanda Mata ini setiap pagi mengucapkan khutbah-khutbah Sang Buddha. Yang suatu kali ia mengucapkan Parayana Waga. Yang itu juga bagian dari khutbah-khutbah Sang Buddha yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 16 siswa dari Bawari. Nah, itu juga bagian dari Sutta Nipata yang sekarang kita sebut Sutta Nipata. Nah, salah satu bagian yang terakhir terutama itu disebut Parayana Waga. Nah, Parayana Waga ini juga dikhutbahkan oleh Sang Buddha yang dalam bentuk sebenarnya satu khutbah yang panjang karena itu adalah tanya jawab antara Sang Buddha kepada 16 siswa dari Bawari, Brahmana Bawari. Nah, itu juga diuncapkan oleh seorang ibu rumah tangga tadi disebut Nanda Mata. Nah, itu juga mengartikan bahwa pada waktu itu sudah ada upaya untuk mengumpulkan khotbah-khotbah Sang Buddha menjadi satu. Kemudian juga ada cerita lagi, peristiwa tetapi ini disampaikan dalam kitab Bulasan, yaitu seorang wanita bernama Kujutara. Nah, Kujutara ini setiap hari, ya boleh dikatakan, seringkali mendengarkan khutbah dari Sang Buddha. Yang mana khutbah dari Sang Buddha ini ia ingat. Ia ingat dan kemudian
pada konsili pertama dikatakan khotbah-khotbah yang diingat oleh Kujutara ini itu menjadi satu kelompok. Kayak kalau kita boleh mengatakan sekarang adalah satu buku yang dikenal sebagai Itiwutaka yang termasuk di dalam Khuddaka Nikaya. Nah, kalau memang demikian berarti Kujutara ini pada saat masih katakan ya walaupun dia bukan seorang biku yang tentunya tidak ikut di dalam persamuan sangga atau konsili sangga yang pertama yang nanti akan mengawali munculnya Tipitaka, tetapi ia sudah melakukan upaya untuk mengumpulkan khotbah-khotbah Sang Buddha yang ia dengar, yang kemudian menjadi satu bagian dalam Khuddaka Nikaya, yaitu Iti Wutaka. Nah, artinya memang betul bahwa pada zaman Sang Buddha sendiri sudah ada berbagai upaya dari para siswa Sang Buddha untuk mengumpulkan ajaran-ajaran beliau. Tetapi kemudian ini belum masif. Artinya belum dikumpulkan semuanya. Hanya kemudian ketika konsili pertama itu dilakukan, khotbah Sang Buddha yang tadinya itu dalam bentuk yang masih scattering atau masih bertebaran, ya tidak tidak dikumpulkan, nah, kemudian dikumpulkan oleh para siswa Sang Buddha yang mengikuti konsili pertama. Nah, konsili pertama sendiri sebenarnya muncul karena sebuah sebab. Jadi pada saat Sang Buddha parinibbana, pada waktu itu ada seorang biku yang ditabis ketika sudah tua. Ya ini bukan berarti kalau sudah tua itu pasti buruk. Tidak. Tapi ini kebetulan yang tua ini memang mempunyai tabiat yang tidak baik, yaitu bernama Subada. Nah, ketika Sang Buddha parinibbana dan Subada ini mendengar Sang Buddha parinibbana dan melihat banyak biku yang kemudian menangis meratap kenapa Sang Buddha begitu cepat meninggalkan mereka. Nah, Subada ini justru menasihati kepada para biku lain untuk tidak bersedih, untuk tidak menangis. Tetapi tujuannya tidak bersedih, tidak menangis bukan karena melihat bahwa ketidakkekalan memang wajar. Tapi justru karena apa? Oh, sekarang dengan Sang Buddha sudah tidak ada, sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Jadi aturan-aturan yang dulu ketika Sang Buddha ada, ini tidak boleh, ini diperbolehkan, sekarang sebebas kita. Kalau kita memang mau melakukan, walaupun tidak boleh, ya lakukan saja. Nah, jadi melihat peristiwa demikian, melihat fenomena demikian, Bhante Kassapa yang pada waktu itu boleh dikatakan salah satu biku yang tertua yang menjadi murid Sang Buddha, karena pada saat itu Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana sudah tidak ada, sudah parinibbana. Nah, Bhante Kassapa ini ya boleh dikatakan biku yang tertua. Maka berpikir, wah kalau ini menjadi keberlanjutan, ini berbahaya. Dhamma yang seharusnya itu dipertahankan, dhamma dan vina yang dipertahankan, kalau hal ini, fenomena ini itu berlanjut dan tidak hanya terjadi pada Subhata tetapi juga banyak biku yang berpikiran demikian, wah nanti malah menjadi adama dan avinaya yang bukan dhamma, yang bukan vinaya yang akan bersinar. Sementara dhamma dan vinaya itu akan redup. Nah, melihat hal demikian dan bahaya dari keberlanjutan, keberlangsungan dari dhamma dan vinaya, maka Bhante Mahakassapa berpikir untuk melakukan konsili atau pasamuan atau pertemuan sangga yang tujuannya adalah supaya dhamma dan vinaya ini bertahan, supaya adama dan avinaya itu tidak bersinar. Ya, jadi kalau nanti orang-orang atau para bikunya itu berpikir demikian, nanti yang bersinar adalah yang bukan dhamma, yang bukan vinaya. Karena Sang Buddha juga pernah menyampaikan kepada Bhante Mahakassapa bahwa sebenarnya yang menjadi
sebab hancurnya ajaran Buddha atau Buddha Sasana itu bukan dari luar, itu dari dalam. Jadi seperti apa besi? Jadi besi itu dihancurkan dari apa? Dari karatnya sendiri. Jadi kalau dalam Jawa itu ada istilah tieng. Jadi tiengnya itu yang berkarat itu. Itu yang menghancurkan besi itu sendiri. Dhamma dan Winaya juga sama. Akan hancur bukan dari luar, bukan dari misalnya oh sekarang oh dari umat beragama lain yang bukan agama Buddha, tidak. Dhamma dan Winaya akan hancur dari orang-orangnya sendiri ketika para biku, bikuni, kemudian upasaka, upasika sudah tidak lagi menghormati Sang Buddha, tidak lagi memberikan penghargaan kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, sudah tidak lagi menghormati atau menghargai sika atau aturan-aturan kemoralan, tidak menghargai lagi samadhi atau ketenangan batin, pentingnya ketenangan batin, disitulah Dhamma dan Vinaya itu akan sedikit demi sedikit itu hancur. Maka hati-hati kalau kemudian kita, apalagi sekarang di media sosial, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan sebenarnya itu sedang menghancurkan Buddha Sasana. Misalnya apa? Kita menggambar Sang Buddha misalnya. Sang Buddha adalah manusia paling agung yang patut sangat kita hormati, sangat kita hargai. Tapi terkadang sekarang menjadi mainan. Membuat gambar Sang Buddha yang lucu-lucu. Ya tidak. Kemudian juga ya dibuat yang aneh-aneh begitu. Padahal tanpa disadari, disitulah penghargaan terhadap Sang Buddha yang begitu agung, itu tanda bahwa penghargaan terhadap Sang Buddha yang begitu agung sudah mulai runtuh. Karena kalau kita masih menghormati, menghargai Sang Buddha, bahkan terhadap simbol-simbol Sang Buddha pun, kita akan menghargai. Kita tidak akan merendahkan, kita tidak akan menyepelekan. Oleh sebab itu, yang menghancurkan agama Buddha, Buddha Sasana itu adalah diri kita. Maksudnya adalah dari komunitas kita sendiri, bukan di luar. Maka ketika Bante Makasapa mendengar Biku Subada yang melakukan demikian, itu menjadi satu petanda bahwa bahaya bisa muncul. Kalau dibiarkan, nanti Dhamma dan Vinaya, ajaran Sang Buddha itu akan semakin dilecehkan, semakin berkurang, dan bahkan menjadi lenyap. Maka kemudian beliau memilih, awalnya beliau memilih 499 biku untuk mengikuti pasamuan atau mengikuti konsili. Nah, 499 biku ini bukan biku sembarangan. Semuanya arahat. Dan bukan arahat sembarangan. Semuanya adalah arahat yang juga memiliki satu padisambhida. 4, kemampuan menganalisa. Dan juga mereka adalah juga tewija. Tewija adalah para arahat yang tidak hanya memiliki kearahatan atau telah menghancurkan segala bentuk kotoran batin, tapi juga mereka memiliki ubeniwa sanusatinyana dan juga dibaca kunyana. Pengetahuan untuk mengingat kehidupan yang lampau dan juga mata dewa. Pada waktu itu banyak arahat. Banyak arahat. Bahkan mereka yang mencapai arahat tanpa memiliki kesaktian yang lain, tanpa harus memiliki kemampuan mengingat kehidupan yang lampau, memiliki dibacaku, atau bisa melihat, oh malu-malu ini lahir mati karena karmanya masing-masing, itu banyak sekali. Tetapi kemudian yang dipilih adalah yang mereka telah mencapai kesucian arahanta, plus juga tewija. Tewija artinya salah satunya ya arahanta itu sendiri. Dan juga memiliki padisambhida. 499. Kenapa hanya 499?
Sebenarnya dalam pikiran Bante Makasapa harusnya 500 dengan Bante Ananda. Karena beliau juga paham dalam konsili tersebut, kalau tidak ada Bante Ananda, konsili tidak akan sukses. Tapi kalau dengan Bante Ananda dan beliau pilih langsung, Bante Ananda itu akan menjadi bahan gunjingan dari orang lain. Mengapa? Loh, ini Bante Ananda belum arahat. Sementara banyak arahat yang lain tidak dipilih. Oh, ini masih Sotapana, kok dipilih? Maka Bante Mahakasapa diam saja. Tapi kemudian para biku lain paham. Para arahat lain paham bahwasanya tanpa Bante Ananda, konsili tidak bisa berlangsung dengan baik. Maka kemudian mereka mengusulkan untuk supaya Bante Ananda itu dimasukkan. Nah, baru kemudian Bante Makasapa ya memang mengusulkan Bante Ananda untuk menjadi salah satu anggota konsili. Nah, jadi karena yang mengusulkan adalah para biku lain, itu tidak menjadi bahan kunjingan bagi Bante Makasapa. Tapi sesungguhnya Bante Makasapa tak tahu bahwa Bante Ananda harus ikut. Nah, pada waktu itu Bante Ananda belum mencapai kesucian arahanta. Suatu kali ada seorang biku mengatakan, oh di komunitas kita itu masih ada satu biku yang masih berbau daging mentah. Itu sebenarnya supaya Bante Ananda ini berjuang untuk mencapai kesucian arahanta. Maka salah satu biku yang menjadi anggota dari konsili tersebut mengingatkan bahwa oh di komunitas kita itu ada satu biku yang masih berbau daging mentah. Nah, itu Bante Ananda ya merasa tersindir, oh ini mengacu kepada saya. Maka kemudian ketika besok paginya itu akan mulai diadakan konsili, semalam suntuk Bante Ananda ini berjuang keras. Tetapi sebenarnya pada waktu Bante tersebut menyampaikan di sini ada seorang biku yang masih yang berbau daging mentah, sebenarnya juga ada alasan juga. Karena memang Bante Ananda ini adalah Bante yang memang suka bersosialisasi, suka berbicara sebenarnya. Maka ketika Sang Buddha Parinibbana pun juga, padahal persiapan untuk mengadakan konsili kan sebenarnya masih ada 3 bulan. Jadi dikatakan bahwa konsili pertama itu terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana. Nah kemudian, tetapi di hari-hari tersebut, Bante Ananda masih sibuk juga. Salah satunya juga pernah dalam kurun 3 bulan tersebut pernah bertemu dengan seorang pemburu. Ketika bertemu, Bante Ananda ini memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada pemburu tersebut. Yang padahal tidak didengar. Sampai kemudian seorang dewa, sosok dewa datang kepada Bante Ananda. Yang idenya adalah percuma. Memberikan wejangan kepada yang sebenarnya tidak mendengar. Nah itu menjadi satu contoh bahwasanya memang Bante Ananda ini walaupun waktunya sudah dekat pada waktu itu, memang masih, kalau kita boleh mengatakan dengan istilah zaman sekarang, masih suka bergaul, masih suka bersosialisasi. Dan itu juga yang menjadikan, barangkali menjadikan biku tersebut menyatakan, oh sekarang ada biku yang masih berbau daging mentah. Supaya apa? Bante Ananda ini berjuang. Walaupun walaupun jelas ketika beliau berjuang, beliau orang yang sangat cerdas, Bante Ananda itu sangat cerdas, dan juga punya kebajikan yang sudah luar biasa, batinnya sudah matang, ketika berjuang pasti mencapai kesucian arahanta. Nah, ketika disindir demikian, di malam hari Bante Ananda ini berjuang kelas, mempraktikkan kaya gata sati. Jadi dengan menyadari jasmani, kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani. Nah, ketika di sekitar pagi hari setelah beliau ini bermeditasi jalan, belum mencapai kesucian arahanta.
kemudian beliau berpikir untuk berbaring. Jadi berbaring di sini bukan berbaringin tidur. Jadi di pagi hari ketika fajar sudah muncul, nah beliau berbaring. Jadi akan memperhatikan jasmani dengan cara berbaring. Karena semalam suntuk beliau tidak berbaring dan itu sebenarnya secara fisik juga menjadi tidak imbang. Maka beliau berpikir untuk berbaring. Nah, disitulah kemudian terjadi ya breakthrough. Breakthrough artinya penembusan. Bahwasanya seluruh kotoran batin itu lenyap. Dan terjadi ketika beliau, Bhante Ananda, pada saat mau berbaring, kepala belum menyentuh bantal, dan kaki sudah terangkat dari lantai, disitulah pencerahan, pembebasan secara total itu terjadi. Beliau mencapai kesucian arahanta. Yang mana juga disertai dengan berbagai macam kemampuan. Maka dikatakan ketika konsili akan berlangsung, tempat duduk beliau masih kosong. Kemudian Bhante Ananda dengan kemampuannya, kesaktiannya, jadi ada dalam kitab komentar dikatakan, ada yang menyampaikan bahwa beliau tembus bumi, jadi amblas bumi, masuk ke tanah, terus tiba-tiba muncul di atas tempat duduknya. Tapi ada yang mengatakan, oh beliau terbang, kemudian masuk ke tempat di mana konsili itu akan diadakan dan duduk di tempatnya. Dan disitulah Bhante Mahakasapa memberikan applause, artinya bukan applause tepuk tangan ya. Di sini applause di sini bukan harus tepuk tangan, tapi applause dalam artinya memberikan yaitu ya selamat kepada Bhante Ananda yang telah mampu menghancurkan kotoran batin mencapai arahat. Nah, akhirnya konsili pertama berlangsung diikuti oleh 500 arahat. Termasuk tentu di dalamnya adalah Bhante Mahakasapa sebagai presiden atau sebagai ketua dari konsili Sangga yang terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, itu terjadi di sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Satapani. Dan konsili tersebut disokong penuh oleh anak dari Raja Bimbisara, yaitu Raja Ajata I. Dan konsili terjadi dikatakan selama 7 bulan. Jadi tidak hanya 1-2 hari, tapi selama 7 bulan konsili diadakan. Ya kenapa? Memang ajaran Sang Buddha itu kan sangat sangat banyak dan harus di reciting, harus di recited, harus dibacakan semua atau diuncarkan semua, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasi. Nah, pada konsili tersebut sekali lagi bahwasanya ajaran Buddha yang pada awalnya itu dikatakan scattering atau berpencar, bertebaran di mana-mana, kemudian diupayakan untuk dijadikan satu, dikumpulkan, yang kemudian diklasifikasi. Yang mana pengklasifikasian dari ajaran Buddha ini terkadang dikenal sebagai Panca Nikaya. Jadi Panca Nikaya itu ada 3 nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada Uddaka Nikaya. Nah, di dalam kitab ulasan, yang dimaksud dengan Uddaka Nikaya, itu tidak hanya 15 buku. Nanti kita akan lihat 15 buku. Tapi juga termasuk Vinaya, dan juga Abhidhamma, itu juga masuk ke dalam Uddaka Nikaya. Jadi ketika ajaran Buddha itu disebut sebagai Pancanikaya, maka dalam Uddaka Nikaya, yaitu bagian terakhir, itu tidak hanya 15 buku yang ada Kuddakapata, ada Dhammapada, ada Dhammapada yang sering kita kenal, Sutta Nipata, Udana, dan seterusnya, tapi juga ada Abhidhamma Pitaka dan juga ada
Vinaya Pitaka. Ini suaranya terdengar? Mendengar berarti. Oke, saya pikir nggak terdengar. Nah, kemudian ajaran Buddha juga disebut sebagai Tipitaka. Nah, kalau disebut sebagai Tipitaka, maka ada Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Nah, ini yang seringkali kita ketahui sebagai kitab suci agama Buddha sebagai Tipitaka. Nah, kemudian dalam Sutta Pitaka ada Pancanikaya. Tapi kalau Pancanikaya sebagai satu kesatuan, keseluruhan ajaran Buddha, maka dalam Khuddaka Nikaya itu ada Abhidhamma dan juga Vinaya Pitaka. Nah, jadi bisa Pancanikaya tapi juga bisa Tipitaka. Tapi yang sering kita kenal ajaran Buddha adalah disebut Tipitaka. Nah, ajaran Buddha yang sudah scattering ini dibagi menjadi, ya kita lebih mudahnya, dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu Vinaya Pitaka, yang adalah kelompok berisikan tentang aturan-aturan kemoralan atau latihan-latihan kemoralan bagi para biku, bikuni, terutama 2 ini, dan sedikit bagian adalah untuk samanera, tapi terutama biku dan bikuni, itu adalah Vinaya Pitaka yang termasuk nanti ada berbagai macam, yaitu bagian lain yang sebenarnya juga, ya termasuk yang saya ceritakan ini, tentang sejarah bagaimana Tipitaka muncul juga terdapat di dalam Vinaya Pitaka, terutama di dalam Sataka Khandaka, Panca Satika Khandaka. Jadi dalam Vinaya Pitaka itu ada 2 bagian, yaitu ada Panca Satika Khandaka, itu dalam Sulawaga, dan juga ada Satta Satika Khandaka. Nah, Panca Satika Khandaka ini adalah bagian munculnya atau sejarah munculnya konsili pertama. Kenapa disebut Pancasati? Nah, Pancasatika Khandaka. Pancasatika itu berhubungan dengan 500 Khandaka, kelompok-kelompok yang berhubungan dengan 500. 500 apa? Arahat. Maka ini mengacu pada konsili pertama. Nah, yang kedua adalah Sata Satika Khandaka. Khandaka kelompok. Sata Satika 700. Maka ini adalah kelompok yang berhubungan dengan 700. 700 apa? Arahat. Karena pada konsili kedua, di situ muncul yang ikut dalam konsili kedua adalah 700 arahat. Maka disebut Sata Satika Khandaka. Nah, 2 ini juga masuk ke dalam Vinaya Pitaka, Cula Wagya Pali. Nah, kemudian juga ada beberapa hal, misalnya tentang, kalau kita bicara tentang Kathina, kita bicara tentang Wasa, dan juga termasuk munculnya Sangga ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, menghabiskan beberapa minggu di sekitar pohon Bodhi. Kemudian bagaimana Sang Buddha membentuk sangga di mana 5 biku atau Pancawakya itu muncul. Kemudian bagaimana Sang Buddha juga mengkonversi ya 1.000 pengembara, 1.000 paribajaka, yaitu yang dikepalai oleh 3 bersaudara, Kassapa bersaudara. Nah, ada Nadia, ada Gaya, Gaya Kassapa. Nah, itu juga ada di dalam Vinaya Pitaka, terutama di dalam Maha Waga Bali, di Mahakandaka. Nah, itu artinya secara umum bahwa Vinaya Pitaka ini berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan biku bikuni. Ya, jadi termasuk tentunya adalah munculnya bikuni juga ada di dalam Vinaya Pitaka. Bisa ditelusuri dalam Vinaya Pitaka. Munculnya bikuni. Nah, peraturan-peraturan biku yang ada 227, kemudian peraturan-peraturan dari bikuni ada 311, itu semua di dalam Vinaya Pitaka.
Yang mana secara terkelompok Winaya Pitaka ada yaitu 5 bagian. Yaitu ada Maha Wagapali. Jadi pertama adalah Parajika Pali. Yang kedua adalah Pacitya Pali. Yang ketiga adalah Maha Wagapali. Yang keempat Cula Wagapali. Yang kelima adalah Pariwara Pali. Bisa dilihat sekarang di dalam ya di Google di mana saja kita bisa melihat bagan di mana-mana ada. Ada 5 bagiannya. Jadi 5 bagian yang menjadi bagian dari Winaya Pitaka. Nah, kemudian Sutta Pitaka. Nah, Sutta Pitaka ini secara garis besar, ini nanti yang akan kita bahas panjang lebar dalam 1 semester ini. Nah, secara garis besar itu ada 5 nikaya. Ada 3 nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada Khuddaka Nikaya. Nah, dalam Khuddaka Nikaya, dalam tradisi yang ada di dalam kitab Ulasan, itu sebenarnya hanya ada 15 buku. Tapi kemudian tradisi Buddhis di Myanmar menambahkan 3 lagi. Maka menjadi 18 buku. Jadi yang 3 itu, yang salah satu yang paling terkenal, itu adalah Milinda Panha. Nah, Milinda Panha ini sebenarnya dalam tradisi kitab komentar nggak ada. Tidak ada Milinda Panha. Maka dalam tradisi di Sri Lanka, Milinda Panha itu bukan bagian dari Tipitaka. Tapi kemudian oleh tradisi Myanmar, karena isi dari Milinda Panha ini baik, sangat baik, maka dimasukkan ke dalam yaitu Tipitaka. Ya, yang lainnya adalah ada Pitakupadesa, itu juga bagian dari terakhir dalam Tipitaka, Khuddaka Nikaya. Nah, kemudian Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka terdiri dari ada 7 buku. Ya, ada 7 buku. Itu ada apa saja? Ada Dhammasanggani, ada Vibhanga, ada Satu Kata, ada Pugala Banyati, ada Katawatu, ada Yamaka, ada Padhana. Ada 7 buku. Nah, 7 buku ini bagian dari Abhidhamma. Yang mana pada saat konsili pertama, seluruh ajaran Buddha dipercaya itu di recited, yaitu diuncapkan pada konsili pertama. Dan awalnya sebenarnya pengklasifikasiannya ya hanya Dhamma dan Vinaya. Maka ketika disampaikan akan diadakan konsili, yang akan dibacakannya ya Dhammanca, Vinayanca, Sanggahitung. Jadi untuk membacakan Dhamma dan Vinaya. Nah, tetapi kemudian setelah diklasifikasi, termasuk di dalamnya ada bagian Abhidhamma. Nah, dalam kitab komentar disampaikan ketika disebut Dhamma dan Vinaya, ya Vinaya adalah yang adalah Vinaya Pitaka. Sedangkan Dhamma adalah Sutta Pitaka dan juga Abhidhamma Pitaka. Itu disampaikan dalam kitab Ulasan. Pada waktu diuncarkan atau ajaran Buddha itu dikumpulkan, yang menjadi katakan yang ditugasi untuk mengumpulkan, untuk kembali katakan mengungkapkan Dhamma dan Vinaya itu 2 orang. Yang pertama adalah Vinaya, itu adalah Bhante Upali. Karena beliau oleh Sang Buddha juga dijuluki atau katakan diangkat sebagai seorang biku yang paling unggul di dalam Vinaya. Maka beliau disebut sebagai Vinaya Dhara. Yang paling unggul di dalam memproteksi, menjaga, ya bahkan ya tentunya mengetahui secara komprehensif Vinaya. Maka ketika konsili pertama itu
laksanakan, diadakan, Bante Upali ini menjadi orang yang ditunjuk untuk mengungkapkan Vinaya. Nah, sementara yang kedua adalah Bante Ananda yang ditunjuk untuk yaitu mengumpulkan, mengungkapkan suta atau dhamma. Inilah kenapa tadi disampaikan bahwasanya tidak ada Bante Ananda, maka konsili ini tidak akan sukses. Tapi masalahnya Bante Ananda waktu itu masih sebagai seorang Sotapanna. Tapi mau tidak mau, sebelum bahkan belum mencapai arahanta, juga sudah dipilih untuk bisa mengikuti konsili. Karena beliaulah yang kemudian akan mensukseskan konsili pertama ini. Maka pada saat beliau menjadi salah satu anggota, beliau ditunjuk, ditugasi untuk mengumpulkan suta. Jadi suta atau katakan dhamma itu ditunjuk yaitu Bante Ananda untuk mengumpulkan, sedangkan Vinaya adalah Bante Upali untuk mengumpulkan. Dan yang dibahas pertama kali itu bukan dhamma, tapi adalah Vinaya. Mengapa Vinaya? Karena ketika ditanyakan mana yang harus diuncarkan terlebih dahulu, dhamma atau Vinaya, maka dikatakan Vinaya dulu. Kenapa? Dikatakan Vinayo nama Sasana Sayu. Jadi dikatakan bahwa keberlanjutan atau umur dari sasana, dari ajaran Buddha, itu tergantung pada Vinaya. Ketika Vinaya dipertahankan dengan baik, maka sasana itu akan bertahan. Karena pentingnya, melihat pentingnya Vinaya, maka yang diuncalkan terlebih dahulu adalah Vinaya. Dan ketika menguncalkan Vinaya, ya Bhante Makasapa sebagai presiden dari konsili tersebut, nah beliau memberikan pertanyaan kepada Bhante Upali berkenaan dengan watu, dengan nidana, dengan panyati, dengan anupanyati, kemudian apati dan anapati. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Bhante Mahakasapa terhadap Upali. Watu itu artinya adalah katakan alasan atau katakan basis dasar. Dasar mengapa Vinaya ini diberikan. Kemudian ada nidana. Nidana itu adalah introduction atau pengantar. Biasanya di mana ini Vinaya ini disampaikan. Kemudian juga ada pugala, tadi belum saya sampaikan pugala, orang yang berkaitan terhadap bagaimana Vinaya ini dimunculkan. Kemudian juga ditanyakan dengan panyati, apakah ini Vinaya ini diberikan itu awal diberikan disebut panyati atau anupanyati diberikan belakangan. Karena kadang-kadang ada satu kejadian menjadi sebuah peraturan disampaikan oleh Sang Buddha. Bahwa misalnya seorang biku tidak boleh melakukan ini. Tapi kemudian ada kejadian lain. Nah, ketika ada kejadian lain, kemudian diberikan peraturan yang lain. Nah, kejadian pertama itu disebut panyati. Kejadian belakangan disebut anupanyati. Misalnya apa? Kasus Sudina misalnya. Yang mana seorang biku berhubungan seks dengan seorang wanita. Maka ini manusia wanita. Maka ini disebut sebagai panyati karena ini awal sekali peraturan ini diberikan. Oh, kalau seorang biku berhubungan seks dengan seorang wanita, maka dia parajika, terkalahkan, harus lepas jubah. Tapi kemudian ada kejadian lain, ada seorang biku berhubungan seks dengan binatang, monyet. Nah, kemudian ketika itu terjadi, Sang Buddha memberikan peraturan lagi. Bahkan peraturannya adalah, kalau ada seorang biku yang melakukan hubungan seks
Bahkan dengan binatang sekalipun, nah maka dia juga terkalahkan para jika. Maka peraturan yang kedua, ketiga, keempat itu menjadi anupanyati. Nah ini jadi maksudnya begitu. Kemudian apati atau anapati. Ini peraturan yang memang sebuah pelanggaran atau ini bukan pelanggaran. Nah, misalnya apa? Misalnya peraturan keempat adalah ada seorang biku yang mengaku telah mencapai kesaktian, ya mencapai mencapai jana, mencapai kesucian arah, mencapai kesucian desutapan ataupun arahat itu. Tapi sebenarnya itu memang sengaja untuk berbohong. Maka kemudian muncul peraturan seorang biku yang mengaku secara intentional, secara sengaja mengaku telah mencapai kesucian atau telah memiliki yang disebut sebagai utari manusia dhamma, kemampuan yang memang di luar kemampuan manusia, seperti pencapaian jana, ya maksudnya di luar kemampuan manusia rata-rata ya, seperti pencapaian jana atau mencapai kesucian dari sotapana sampai arahanta, maka dia terkalahkan. Tetapi kemudian ada seorang biku yang sebenarnya dia mengalami sesuatu, tapi dia exaggerating merasa dia telah mencapai kesucian. Nah, kemudian dimunculkan peraturan seorang biku yang mengaku dirinya telah mencapai utari manusia dhamma dengan sengaja, nah, akan terkalahkan kecuali, nah ini kecuali kalau biku tersebut yaitu adimana. Jadi adimana tadi jadi exaggerating, dia mungkin tidak sengaja untuk berbohong. Dia mungkin mengalami sesuatu kemudian berpikir, oh saya sudah mencapai jana, saya sudah mencapai kesucian. Dia tidak berbohong, tetapi dia masih salah karena sebenarnya bukan jana, sebenarnya bukan mencapai kesucian. Nah, itu adalah bukan pelanggaran parajika. Jadi ada peraturan. Oh ini pelanggaran apati, oh ini adalah anapati, bukan pelanggaran. Maka ini ditanyakan semua oleh Bante Mahakasapa. Jadi ditanyakan misalnya kalau dalam konteks yang parajika pertama kan yang ditanyakan adalah parajika pertama, kemudian berurutan sampai yang sekian. Nah, dalam dalam pertanyaan tersebut ya ditanyakan mengenai pertama adalah waktu. Waktu adalah tentang tentang dasarnya apa ya. Ya ini berkenaan dengan apa? Ini berkenaan dengan parajika pertama. Kemudian nidana. Ya nidana adalah introduksinya itu ini terjadi di Kalandaka. Kemudian di Rajagaha maksudnya. Di Rajagaha. Kemudian Pugala ini berkenaan dengan apa? Orang-orang siapa? Berkenaan dengan Biku Sudina. Kemudian ini Panyati atau Anupanyati. Oh, ini adalah Panyati, bukan Anupanyati. Kemudian ini Apati atau Anapati. Oh, ini adalah Apati, bukan yang Anapati. Nah, seperti itu ditanyakan satu persatu oleh Bante Makasapa kepada Bante Ananda semua, seluruh peraturan kebikuan. Nah, Bante Upali luar biasa pandainya, maka beliau tahu semua, maka beliau disebut sebagai Vinayadara. Kemudian untuk Dhamma juga sama, tetapi untuk Dhamma yang ditanyakan oleh Bante Makasapa adalah nidana. Jadi nidananya, nidana dan waktu dan nidana. Nah, jadi waktu di sini ya ini berkenaan dengan apa? Ya, berkenaan dengan yaitu kan misalnya yang ditanyakan pertama kali kan tentang Brahma Jala Sutta. Jadi khotbah tentang ya Brahma Jala. Brahma Jala adalah jala jaring. Jaring Brahma itu tentang pandangan-pandangan salah. Maka ditanyakan tentang waktunya ya itu berkenaan dengan berbagai macam pandangan salah. Nidana itu introduksinya, pengantarnya berkenaan dengan ya kejadian di mana ada apa ya terjadi di antara kota Nalanda dan Sawati. Nah, itu terjadi di antara situ. Kemudian Pugala ya berkenaan dengan pada waktu itu ada seorang
pengembara, yaitu Supia, gurunya dan juga muridnya Brahmadatta. Nah, seperti itu. Jadi ditanyakan juga oleh Bante Mahakasapa terhadap Bante Ananda. Satu persatu, seluruh. Jadi khotbah Sang Buddha semua ditanyakan. Maka karena itu terlalu banyaknya, itu terjadi sampai 7 bulan. Nah, setelah kemudian diklasifikasi, kemudian menjadi, sekarang kita kenal sebagai Tipitaka. Nah, dikatakan bahwa khotbah-khotbah dan juga vinaya dari Sang Buddha ini yang telah diberikan itu kemudian dimintakan kepada para biku yang hadir untuk menjaganya, yang kemudian dikenal sebagai Bahanaka. Bahanaka itu artinya reciter atau penguncar atau yang bertugas untuk menguncarkan, menghafalkannya, karena sebenarnya Tipitaka ini dari sejak zaman Sang Buddha sampai terutama adalah sebelum konsili keempat. Konsili keempat ini terjadi di Sri Lanka, yaitu terjadi di abad ke-1 sebelum Masehi, itu di Sri Lanka di zaman raja namanya Wadak Gamini. Pada waktu itu ajaran Sang Buddha itu masih dijaga dengan tradisi oral, dihafalkan, tidak ditulis. Jadi dihafalkan. Tidak hanya Tipitaka, bahkan kitab komentar pun juga dihafalkan oleh para biku turun-temurun. Maka pada saat konsili pertama pun juga ada beberapa biku yang ditugaskan untuk menghafal, menjaga masing-masing kelompok. Dihafal tentu juga dipahami dengan baik, dan bahkan juga dipahami dengan kitab ulasannya, karena sebenarnya kitab komentar atau pengulas ini juga telah mulai dibahas pada konsili pertama. Jadi pada konsili pertama tidak hanya katakan mengklasifikasi Tipitaka, tapi juga sudah mulai membentuk, menyusun kitab pengulasnya. Dan masih dihafal, jadi tidak ditulis. Luar biasa kan, hebat sekali mereka bisa menghafal. Nah, maka dikatakan bahwa Vinaya Pitaka itu ditugaskan Bante, Upali, dan juga para siswanya untuk menjadi banakanya. Bahanaka. Banaka adalah yaitu penguncar tadi. Jadi dihafalkan dan dipahami dengan baik. Vinaya Pitaka. Nah, kemudian Diga Nikaya itu ditugaskan kepada Bante Ananda dan para siswanya untuk menghafal menjadi banakanya. Jadi Bante Ananda dan para siswanya untuk menghafal, ya ditugaskan untuk menghafal Diga Nikaya. Kemudian Majjhima Nikaya ditugaskan para siswa Bante Sariputta. Wah, loh kok para siswa Bante Sariputta? Bante Sariputta kemana? Kan sudah meninggal. Maka para siswanya itu yang ditugaskan untuk menghafal Majjhima Nikaya, menjaga Majjhima Nikaya. Kemudian Sangyutta Nikaya ditugaskan Bante Mahakasapa dan para siswanya. Untuk apa? Menjaganya, menjadi banakanya, reciter. Bante Mahakasapa dan para siswa beliau. Nah, kemudian Anggutara Nikaya ditugaskan kepada Bante Anuruddha dan para siswanya untuk menjaganya, dihafalkan. Sedangkan Khuddaka Nikaya, termasuk Abhidhamma Pitaka, dikatakan ditugaskan kepada semua biku yang hadir untuk menjaga dan menghafalnya. Nah, itu bagaimana Tipitaka itu muncul. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau para sahabat ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Belum ada. ya gimana? Belum ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Kalau begitu, saya akan memperlihatkan yaitu Catak Sanggayana. Nah, Catak Sanggayana ini penting untuk kita ketahui bagian-bagiannya dan juga berkenaan dengan terutama kitab komentar yang menceritakan
tentang konsili pertama, ya. Supaya nanti para saudara juga mungkin di laptopnya atau di HP-nya itu harus punya Cata Sanggayana. Jadi Cata Sanggayana adalah kitab Tipitaka yang disusun pada konsili ke-6. Jadi Cata itu 6, ke-6. Sanggayana konsili ke-6 yang terjadi di Myanmar. Ya, saya buka dulu ya. Ya, jadi ini adalah Cata Sanggayana. Ini masih blank ya. Nah, sekali lagi Cata Sanggayana adalah Tipitaka yang disusun pada konsili ke-6 yang terjadi di Sri Lanka. Jadi kalau para saudara ingin belajar banyak tentang Tipitaka, ya salah satunya sekarang harus memiliki Cata Sanggayana. Syukur-syukur kalau saudara juga sedikit demi sedikit bisa belajar bahasa Pali, kemudian bisa membaca dalam bahasa Pali, itu akan sangat bagus untuk bisa memahami yaitu Tipitaka dengan baik. Nah, dalam Cata Sanggayana semua Tipitaka, kitab komentar, dan juga semua yaitu katakan teks berbahasa Pali, teks kuno berbahasa Pali itu bisa ditemukan. Maka di sini ada buku. Nah, di sini kita bisa melihat, kalau di situ bisa dilihat dengan jelas. Jelas, Ding. Jelas ya, karena kan layarnya besar kan? Oke, jadi di sini ini ada Tipitaka Mula. Tipitaka Mula adalah Tipitakanya. Mula itu adalah yang akar atau yang utama. Maka dalam Tipitaka Mula, nah ini ada Sutta Pitaka, ada Vinaya Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Kemudian di sini ada Atthakatha. Atthakatha juga kitab komentar, itu ada kitab komentar untuk Sutta Pitaka, kitab komentar untuk Vinaya Pitaka, ada kitab komentar untuk Abhidhamma Pitaka. Kemudian ada Tika. Tika itu adalah sub komentar. Ini berisikan tentang komentar untuk Atthakatha dan juga Tipitaka. Nah, jadi tidak hanya komentar untuk Atthakatha, tapi juga komentar untuk Sutta, untuk Tipitaka. Maka juga ada Sutta Pitaka Tika, Vinaya Pitaka Tika, Abhidhamma Pitaka Tika. Nah, ini adalah buku-buku yang di luar Tipitaka. Nah, ada Visuddhimagga yang terkenal, ada beberapa buku lainnya, ya. Ini juga dipelajari dengan baik. Tapi kita akan membahas hanya satu bagian saja, Sutta Pitaka ini. Ya, mungkin nanti juga akan sedikit katakan kita menyinggung Sutta Pitaka Tika, maksudnya Atthakatha. Itu. Jadi ada Sutta Pitaka, ada Atthakatha. Nah, Sutta Pitaka itu ada 5, ya. Jadi ada 3 nikaya ini, ada Majjhima Nikaya, ada Samyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada Kuttaka Nikaya. Nah, terlihat ya? Oke. Kemudian 3 nikaya tadi saya sampaikan. Ada tiga buku, ada 3 bagian. Sila Kanda Wagga Pali, Maha Wagga Pali, ada Patika Wagga Pali. Majjhima Nikaya ada juga 3 bagian. Mula Panasa Pali, Majjhima Panasa Pali, dan Upari Panasa Pali. 3 bagian. Samyutta Nikaya ada 5 bagian. Sagata Wagga Pali, Nidana Wagga Pali, Kanda Wagga Pali, Salaya Tana Wagga Pali, dan Maha Wagga Pali. Nah,
Di sini di antara para samilir ada yang sudah punya cara Sanggayana? Belum Mbak Triki. Belum. Nanti bisa di-download ya, diinstal. Ya, diinstal di tipitaka.org. ORG. Tipitaka.org. ORG. Bisa di-download, diunduh di sana dan diinstal. Kemudian Anggu Taranikaya. Ada 11 bagian yang tadi saya sampaikan. Jadi ada bagian yang disebut Ikakanipata, Dukanipata, kemudian Tikanipata, Satukanipata, dan seterusnya. Ini mengacu kepada pengelompokan. Jadi poin-poin dhamma yang isinya cuma satu poin, dikelompokkan ke dalam EKK Nipata. Poin dhamma yang isinya adalah dua poin, Duka Nipata. Poin dhamma yang isinya adalah yang 3 poin, Tika Nipata. Poin dhamma yang isinya 4 poin, maka Catuka Nipata. Yang 5 poin, Pancaka Nipata. Yang 6, Caka Nipata. Yang 7, Sataka Nipata. Yang 8, Ataka Nipata. Yang 9, Nawaka Nipata. Yang 10, Dasaka Nipata. Yang 11, Eka Dasaka Nipata. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya diberi sebuah suta, misalnya tentang 11 manfaat dari praktik mita, praktik cinta kasih. Nah, 11. Wah, kita bisa langsung berpikir, wah ini jangan-jangan ada di Eka Dasaka Nipata. Kenapa? Isinya tentang 11 manfaat. Nah, jadi bisa demikian. Kemudian, misalnya, tentang ada, yes, kalau misalnya yang terkenal, Kalamasuta. Nah, Kalamasuta. Sekarang kan orang orang mengatakan Kalamasuta itu kan ada 10 hal yang seseorang tidak kemudian bergantung padanya. Tapi tidak harus kemudian itu terdapat di dalam Dasakanipata atau 10 hal ini. Kenapa? Karena dalam Kalamasuta itu sebenarnya lebih mengacu pada 3 hal. Tentang apa? Loba, dosa, dan moha. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, tetapi di situ adalah berdasarkan loba, atau dosa, atau moha, maka jangan lakukan. Maka Kalamasuta pun juga terdapat dalam 3 nipata. Nah, jadi tidak dalam 10. Maka ketika orang selalu mengutamakan tentang 10 hal yang tidak dijadikan sebagai katakan sandaran seseorang melihat baik dan buruk, bukan berarti di dalam Dasakanipata. Justru para biku pada konsili pertama itu bukan bukan menitik beratkan pada 10 halnya. Menitik beratkan pada 3 halnya. Apakah perbuatan ini didasari loba, dosa, atau muha? Maka dimasukkan ke dalam 3 nipata, bukan dalam dasaka nipata. Nah, ini juga salah satu contoh. Maka Anguttara Nikaya ini mengacu kepada bagian-bagian yang berkenaan dengan pengelompokan. Inilah yang tadi saya sampaikan, itu mirip dengan yaitu khotbah di dalam Sanggiti Sutta. Nah, Sanggiti Sutta itu tadi saya sampaikan dalam Padika Wagga. Ini Padika Wagga. Kalau kita buka Padika Wagga, nah nanti di sini, nah nanti kita bisa lihat dari sini. Ini Padika Wagga. Nanti di sini kita lihat. Nah, ada ini Sanggiti Sutta. Nah, ini juga pengelompokan mengenai 1 bagian, 2 bagian. Maka di sini nanti dalam Sanggiti Sutta, nanti di bawah, nah ini ada IKK, ada Duka, ada nanti Tika, ya kan? Nah, dalam Eka, ini berkenaan dengan
bahwasanya ada satu hal, ya, satu dhamma yang telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bagawa yang mengetahui, yang melihat arahanta yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, ini mengenai satu hal. Apa yang satu hal? Sabe sata ahara titika. Bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Jadi kata ikodamo adalah sabisata titika. Semua makhluk bertahan karena makanan. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian dalam duka, nah ini banyak banget. Di poin-poinnya berkenaan dengan dua hal, itu ada apa? Nama dan rupa. Awija dan bawatanha. Bawatidi dan wibawatidi. Ahirika dan anutapa. Hiri dan otapa, dan seterusnya. Kemudian dalam tika, ini ada tiga hal semua. Jadi yang tiga hal apa? Ada tiga akar kejahatan. Loba, dosa, moha. Nah, tiga akar kebaikan. Aloba, adosa, amoha. Nah, tiga perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk dari jasmani, dari ucapan, dari pikiran. Nah, tiga perbuatan yang baik. Perbuatan baik dari perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Nah, ini tiga. Nanti banyak ini, isinya banyak. Nanti ada catuka. Nah, ini catuka. Poin-poin yang terdiri dari empat. Apa saja? Oh, banyak. Di sini ada catalo satipatthana. Empat landasan perhatian. Apa saja? Yang pertama, kaya kain upasi wiharati. Berdiam merenungkan jasmani di dalam jasmani dan seterusnya. Kemudian vedana perasaan, kemudian cita batin, dan kemudian dhamma. Bentuk-bentuk pikiran. Ada juga cataro sama padana. Jadi empat, yaitu striving. Empat usaha yang benar. Ya. Nah, ini mirip dengan yaitu sama wayama. Isinya sama dengan sama wayama. Salah satu bagian dari Jalan Mulia Berunjuk Delapan. Ya, dan seterusnya. Ada ini semua ada empat. Kemudian ada yang bagian lima. Nah, ini pancaka. Apa yang lima? Ada panca kanda. Ada ya lima gugusan. Ada pancu padana kanda. Lima gugusan sebagai subjek kemelekatan. Ada panca kamaguna. Ada lima kesenangan indrawi. Ada panca gatio. Ada lima destinasi. Ya, terakhir di alam neraka, alam binatang, alam peta, alam hantu, alam manusia, dan alam dewa. Nah, panca macaryani, ya, lima kekikiran. Ada sini, kekikiran terhadap tempat tinggal, terhadap keluarga, terhadap perolehan, terhadap kemasyuran, terhadap bahkan kekikiran terhadap dhamma. Kikir terhadap pengetahuan. Ada juga ya, kikir terhadap pengetahuan. Jadi kalau nanti para saudara belajar, jangan kikir ya. Harus saling belajar, saling menyokong satu sama lain. Jangan kemudian berpikir, oh nanti kalau saya sampaikan ke yang lain jadi pintar, saya bodoh. Tidak. Jadi kalau bisa membantu yang lain, nah nanti malah semakin pinter gitu. Maka ini salah satu kekikiran adalah dhamma macarya. Kekikiran terhadap dhamma. Dhamma di sini masuk pada pengetahuan. Nah, ini lima hal semua di sini. Maka sama dengan yaitu yang ada di dalam Anguttara Nikaya. Maka misalnya nih, Eka Kanipata, ini saya buka satu lah. Ya. Di satu, ini semua tentang satu-satu ini. Misalnya apa? Ini nomor satu. Nahang bikawe anyang ekarupambi samana sami yang ewang purisasa citang pariyadaya tithati yataitang bikawe itirupam. Wahai para biku, saya tidak melihat satupun bentuk yang lain yang begitu membuat batin seorang pria itu terikat dan berdiam di sana. Nah, bentuk yang sangat mengikat bagi seorang pria adalah apa? Itirupa, bentuk seorang wanita. Itirupang bikawe puri sasat jitang paridaya tidhati. Jadi, wahai para biku, bentuk seorang wanita inilah yang mengikat, yang begitu mengikat batin seorang pria dan diam di sana.
Tidak hanya bentuk. Nah, ini satu kan. Tapi yang nomor dua juga Sabda menyampaikan, wahai para biksu, saya tidak melihat satupun suara yang begitu mengikat seorang pria dan berdiam di sana, kecuali adalah suara wanita. Ini, itik satu. Dan seterusnya. Nah, makanya ini satu-satu semua. Satu-satu semua. Ya. Nah, ini termasuk ini juga satu. Nah, ini di sini kalau yang nomor satu ini dikatakan nahang bikawe anyang ikadamampi samanu pasami yena anupano wa kamacantu pajati upano wa kamacantu bio bawaya iwe pulaya sang watanti ya taitang bla bla bla. Nah, di sini saya, wahai para biku, saya tidak melihat satu fenomena yang lain yang mana membuat kamacanda, kesenangan indrawi, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi yang belum muncul, itu muncul. Dan yang sudah muncul menjadi bertambah, menjadi berkembang. Dan fenomena tersebut tidak lain adalah subhanimita, yaitu tanda-tanda yang berkenaan dengan keindahan. Nah, jadi ketika, nah, subhanimitang bikawe ayuni somanasikaru itu ketika seseorang memperhatikan dengan tidak bijaksana tanda-tanda yang berkenaan dengan keindahan, maka tamat canda, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi yang belum muncul, anupano, itu muncul upajati. Dan kamat canda yang sudah muncul, upano, itu bio bawaya wipulaya, sangwatati, mengarah kepada berkembang dan bertumbuh. Nah, ini satu hal. Dan semua satu hal. Nah, ini kalau kita mengacu pada EKK Nipata. Nanti kalau kita mengacu pada duka nipata tentang dua hal. Nah, ini misalnya apa? Langsung mengatakan dwe mani bikawe wajani. Kata mani dwe. Nah, di sini wajang. Nah, nanti kalau misalnya para samanera tidak tidak begitu paham dengan misalnya bahasa Bali, misalnya kata wajah. Karena kata wajah ini bisa mengacu kepada blame atau ketercelaan ya. Jadi menjadi cela. Nah, kalau tidak maksudnya tidak begitu katakan jelas, maka bisa misalnya di copy paste begini, wajang. Tapi jangan wajang, tapi wajah saja. Nah, kemudian wajah ini kemudian masuk ini kitab dictionary. Kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Nah, di sini kalau wajang musical instrument, tapi jelas bukan wajang yang dimaksud ini. Ini ada juga nih. Wajang di sini adalah hal yang harus dihindari. Nah, fault, kesalahan, sin, dosa, ini masuk pada ketercelaan sebenarnya. Yang menjadi celah, sesuatu yang tercela. Ya. Maka ada istilah anna wajah yang tidak tercela. Maka wajah adalah yang tercela. Ada dua hal yang merupakan ketercelaan. Kata manidwe, apa yang dua hal ini? Ya, dita dami kancak wajang, samparai kancak wajang. Ketercelaan di kehidupan sekarang, tidak dami dan ketercelaan di kehidupan mendatang. Samparayika. Nah, kata manca bikawe tidak tamikang wajang. Jadi, wahai para biku, apa yang dimaksud dengan ketercelaan di kehidupan sekarang? Nah, di sini orang melakukan berbagai macam kejahatan, ya menjadi seorang pencuri. Nah, di salah satunya menjadi pencuri. Ketika dia menjadi pencuri, ya dia menjadi tercela dalam kehidupan sekarang. Nah, itu maksudnya. Menjadi pencuri, menjadi penjahat gitu. Kemudian dia karena hal itu kemudian dihukum oleh raja dengan berbagai macam hukuman, maka itu menjadi sebuah ketercelaan dalam kehidupan sekarang. Nah, di sini ketercelaan dalam kehidupan mendatang itu apa? Nah, seseorang merenungkan bahwasanya ya ida bikawe ekaco ti parisang cikati. Jadi merenungkan demikian. Kaya tu carita sako pana papaku duko wipaku abis samparayang. Nah, jadi di sini ada seseorang yang merenungkan bahwa ya memang
ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, dia akan mendapatkan hal yang buruk, mendapatkan katakan buah yang buruk. Maka dia berpikir tentang, wah nanti saya juga telah melakukan perbuatan jahat. Dan karena perbuatan jahat saya, nanti di kehidupan mendatang saya mendapatkan eh, setelah meninggal dunia, nah ini, setelah meninggal dunia mendapatkan hal yang buruk. Nah itu di kehidupan mendatang. Karena itu menjadi ketercelaan setelah kematian karena perbuatan buruk, maka disebut sebagai samparayika wajang. Nah, ini salah satu contoh saja. Yang maksud saya adalah bahwasanya dalam Anggutara Nikaya hal-hal yang berkenaan dengan 2 poin itu masuk ke dalam dukkha nipata. Nanti yang 3 poin juga sama dan seterusnya. Nah, ini Anggutara Nikaya. Kemudian Kudaka Nikaya. Yang tadi saya sampaikan ada kalau di dalam tradisi Sri Lanka itu ada 15 buku. Tapi di dalam Myanmar, tradisi Myanmar ditambahkan 3 lagi menjadi 18 buku. Nah, karena Cadas Sanggayana ini sebenarnya ditulis di Myanmar pada konsili ke-6, maka ada 18 buku. Nah, ini ada jadi Kudakapata sampai nanti sampai Padisambhidamaga itu ada 15. 3 terakhir Neti Pakarana, Milinda Panha, dan Pitakopadesa itu 3 terakhir yang dimasukkan belakangan. Nah, yang pertama adalah Kudaka Nipata, Kudaka Pata maksudnya, yang salah satu isinya berkenaan dengan pertanyaan seorang seorang samanira, seorang bocah samanira, Sopaka, ya, itu yang dikenal sebagai Kumara Panha, itu di dalam Kudaka Pata, termasuk beberapa khutbah yang tidak ditemukan di khutbah lain, yaitu Tirokuda Sutta, nah, itu kemudian Nidikanda Sutta, itu yang sering kita baca. Nidikanda ketika dibaca di bulan Katina, Tirokuda Sutta dibaca ketika ada Patidana, itu di dalam Kudaka Pata. Nah, khutbah lain ada Manggala Sutta, Ratana Sutta, dan juga ada Karanya Metta Sutta atau Metta Sutta, itu ada dalam Kudaka Pata, tapi juga ditemukan di dalam Sutta Nipata ini. Jadi untuk Kumara Panha jelas hanya ada di Kudaka Pata. Nidikanda Sutta dan Tirugoda Sutta ada di Kudaka Pata. Tidak ditemukan di tempat lain. Dhammapada yang kita sering membacanya. Ada Udana, juga sangat terkenal di beberapa kalangan. Itu Wutaka yang tadi saya sampaikan. Yang dipercaya seorang wanita bernama Gujutara itu yang menyusun. Maka di sana tidak disebutkan sebagai Ewang Misutang. Ya, jadi kalau yang lainnya misalnya apa? Misalnya kita melihat yang paling pertama, Brahma Jala Sutta. Diawali dengan Ewang Misutang. Artinya apa? Demikianlah didengar oleh saya. Atau seringkali diterjemahkan, demikianlah yang telah saya dengar. Kenapa? Karena ini disampaikan oleh Bhante Ananda. Maka beliau menyampaikan, Ewang Misutang, demikianlah yang telah saya dengar. Atau demikian yang didengar oleh saya. Tapi untuk Iti Wutaka, yaitu Wutaka bukan Ewang Misutang. Wutan Hetang Bhagawata. Wutamarahatati Me Sutang. Nah, Me Sutang itu memang telah didengar oleh saya, oleh Kujutara. Nah, Wutan Hitang Bhagawata, inilah yang dikatakan oleh Sambagawa, inilah yang dikatakan oleh seorang arahanta, dan didengar oleh saya, Me Sutang. Nah, jadi di sini
Tidak menggunakan Ewang Misutang, tapi Wutan Hitang Bagawata. Ini semuanya. Wutan Hitang Bagawata. Ini Wutan Hitang Bagawata. Semuanya. Nah ini. Semuanya. Semuanya. Semuanya begitu. Nah ini. Maka dipercaya bahwa Kujutara yang memberikan, yang mengumpulkan khutbah-khutbah ini kepada, maksudnya dikumpulkan setelah didengar dari Sang Buddha. Oke. Kemudian Sutanipata. Yang tadi saya sampaikan, isi Sutanipata juga pernah di recited, telah pernah diucapkan oleh seorang biku bernama Sona, satu bagian, terutama Adakawaga. Nah, ini Sutanipata. Ini ada bagiannya. Ini ada Adakawaga sini, ini Adakawaga. Itu diuncarkan oleh Bante Sona ketika satu kuti bersama dengan Sang Buddha, dan juga ada Parayana Waga. Diuncarkan oleh Bante, oleh seorang wanita, bukan Bante ya, seorang wanita bernama Nanda Mata. Sehingga disebut Welukandaki Nanda Mata. Nah, ada sutanya. Welukandaki Nanda Mata. Nah, jadi kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya para samnera ingin katakan mencari suta, memang para samnera juga harus punya ini, satu font namanya English Pali. Ini enggak kelihatan ya. Nah, English Pali nanti bisa di fontnya itu bisa diinstal juga. Nah, nanti kalau untuk menulis bahasa Palinya ada diatrikalnya, misalnya ada titik-titik bawah, kemudian Anda ada katakan seperti N titik atas, M titik bawah, itu bisa di dibaca, bisa bisa ditulis. Misalnya kita kita mencari yang tadi Welu Kandaki Nanda Mata, kita bisa mengambil satu kata saja, misalnya Nanda, Nanda, nah Nanda Mak misalnya, kemudian dikasih bintang, bintang atas. Nanti kadang-kadang bisa muncul. Nah, ini ada Nanda Mata di sini. Nah, orang yang bernama yang berkenaan dengan Nanda Mata itu ada banyak di sini. Ada Nidana Waga, ada Cak Kanipata, ada Sata Kanipata. Kita lihat, karena sebenarnya Nidana Waga ini adalah Samyutta Nikaya, tapi khotbah tentang Nanda Mata itu ada di dalam Anggutara Nikaya. Nah, Anggutara Nikaya ada tiga di sini. Cak Kanipata, Sata Kanipata, dan Adaka Nipata. Maka kita bisa melihat apakah di sini, bukan, bukan di sini. Apakah di sini? Ya, ini di sini. Ini khotbahnya di sini ya. Maka khotbahnya ada di Nanda Mata Sutta. Nah, tadi ini bisa dilihat ya. Bisa ya? Bante. Oke. Nah, saya menyampaikan tadi seorang wanita bernama Nanda Mata sebenarnya juga Welukandaki ya, Welukandaki Nanda Mata. Nah, Welukandaki ini Welukandaki Nanda Mata. Itu sedang membacakan apa? Parayana. Ini Parayana.
dari Paryana Waga, membacakan Paryana Waga. Itu dalam Sutanipata tadi, Sutanipata. Makanya saya sampaikan bahwa ada indikasi pada zaman Sang Buddha juga pernah ada usaha untuk mengelompokkan berbagai ajaran Sang Buddha, walaupun itu tidak semasif ketika konsili pertama. Maka di sini seorang wanita bernama Nandamata, jadi Beluk Kandaki Nandamata, seorang upasika, nah Ratia Padusamayang Pacudaya, jadi wajar ketika wajar itu muncul di malam hari, jadi pagi sebenarnya kalau wajar itu. Nah, beliau Nandamata ini apa? Para Yanang Sarena Basati. Para Yanang Sarena Basati menguncarkan dengan apa? Dengan seperti kalau zaman sekarang menggunakan istilah sarabanya. Jadi membacakan parita itu dengan apa? Dengan sarabanya. Ada semacam dilakukan. Nah, itu dibacakan oleh Nandamata. Itu terjadi pada zaman Sang Buddha. Ya. Jadi bukan zaman setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, ini juga menjadi indikasi. Maka tadi saya sampaikan kalau ingin cari, maka kita bisa cari search. Search itu artinya pencarian. Tapi ada A panjang. Maka A panjang ini harus hiasan merah nanti punya fontnya ya. Fontnya itu font Pali, Pali Inggris. Nah, A panjangnya itu Nandamata Sutta sudah ada dalam Sataka Nipata. Sataka Nipata di dalam Anggutara Nikaya. Kenapa Sataka Nipata? Kalau kita perhatikan di sini, Nandamata ini punya 7 kualitas. 7 kualitas yang dimiliki. Jadi Nandamata ini punya kualitas 7 karena apa? Dia seorang anagami. Maka punya kualitas 7. Maka dimasukkan dalam Sataka Nipata atau bagian yang isinya adalah 7. Oke. Nah, ada Bimanawatu. Ya, Bimanawatu tentang hantu. Bukan tentang dewa. Petawatu tentang hantu. Terigata tentang syair-syair para arahanta. Baik para biku maupun para bikuni. Apadana, ini jenisnya satu saja sih. Tapi kemudian menjadi Apadana 1, Apadana 2. Ini berkenaan dengan berbagai syair dari eh, para biku juga. Para biku telah mencapai arahat. Apadana. Ada Buddha Wangsa, ini berbagai Buddha ada di sana. Carya Pitaka juga ada beberapa syair dari para biku, Carya. Jataka, ini satu sebenarnya Jataka, satu dua ini satu buku ya. Ini berkenaan dengan syair-syair kehidupan yang lampau. Kemudian ada Mahanidesa, Culanidesa. Ini sebenarnya semacam hampir kitab ulasan untuk 2 bagian dari Sutanipata. Jadi Mahanidesa itu kalau kita perhatikan adalah kitab ulasan. Kitab ulasan untuk Atakawaga. Atakawaga ini yang tadi dalam Sutanipata. Maka khutbah pertama dalam Sutanipata adalah Kamasuta. Nah, Kamasuta. Maka ini menjadi, maka dari hal ini ada yang beranggapan bahwa sebenarnya Culanidesa Manidesa itu belakangan sekali. Nah, ini adalah kitab ulasan. Walaupun masuk dalam Tipitaka tetapi menjadi pengulas, penerang bagi khutbah-khutbah yang ada dalam Atakawaga. Ini adalah Mahanidesa. Tapi kemudian untuk Culanidesa itu juga dari kitab Paryanawaga. Maka di sini mengacu kepada kitab semacam pengulas dari apa Paryanawaga, Sutanipata. Nah, sini ada pengulasnya di bawah. Nah, ini pengulasnya di sini.
Sambida. Ini berbagai macam ulasan mengenai berbagai macam hal, termasuk mengenai Vipassana Samatha Vipassana banyak dibahas di sini. Sambida Magya. Nah, yang tiga terakhir ini adalah sebenarnya buku belakangan, tapi dijadikan menjadi di oleh Myanmar, tradisi Myanmar dimasukkan ke dalam Tipitaka. Karena apa? Karena isinya sesuai dengan ajaran Buddha. Termasuk Milinda Melihat Pangha itu kan sebenarnya isinya adalah tanya jawab antara seorang arahanta bernama Bante Nagasena dengan seorang raja, Raja Yunani, Raja Milinda, yang kemudian dikenal sebagai Raja Milander. Itu Raja Yunani, sekitar abad ke-1, nah, 1 sebelum Masehi. Maka kemudian, karena ini belakangan sekali munculnya, maka oleh tradisi di kitab komentar dan juga di Sri Lanka tidak dimasukkan ke dalam Tipitaka. Namun oleh tradisi Myanmar itu dianggap sebagai hal yang baik, maka dimasukkan ke dalam Tipitaka. Ya, saya kira sampai di sini ada pertanyaan. Cukup? Ya, Suaranya kecil ya di sana ya? belum ada, Pak. Ya, karena belum ada, saya kira cukup saja ya untuk ini pengenalan Tipitaka. Kalau di sini di Batu kita makannya lebih cepat. Baik, Pak. Iya, baik ya, saya kira untuk mengenal mengenal Sutta Pitaka sampai di sini. Nanti kita akan masuk ke sesi yang lain. Ya, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.